5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita sudah sampai nih di tema 8 tentang keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, Udin anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, di sini Udin ini selalu membantu ibunya dalam memasak ya. Kalau Udin bepergian, dia selalu meminta izin kepada orang tuanya dan menutup serta mengunci pintu rumahnya. Lalu ketika melakukan perjalanan, Udin juga mematuhi aturan ketika di dalam kendaraan adik-adik. Dia memakai apa di sini? Memakai sabuk pengaman. Lalu ketika menyeberang jalan, Udin bersama teman-temannya melalui zebra cross. Adik-adik, apa saja yang dilakukan Udin pada setiap gambar? Apakah kamu setuju dengan apa yang dilakukan Udin? Tentunya setuju ya adik-adik ya, karena Udin ini melakukan setiap kegiatannya itu menjaga keselamatan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Jadi di sini apa yang dilakukan Udin sungguh sangat baik untuk ditiru. Adik-adik, aturan setiap kegiatan di rumah itu perlu diperhatikan. Aturan itu berguna untuk keselamatan diri dan keluarga kita. Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Nah, amati gambar di bawah ini dengan teliti adik-adik. Udin melakukan setiap kegiatan dengan hati-hati. Sikap hati-hati merupakan salah satu contoh aturan keselamatan. Nah, di sini Udin bersama orang tuanya. Yang pertama itu membantu ibunya memasak. Yang kedua, Udin juga membantu ayahnya untuk mengambil jam dinding. Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan itu selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan itu dilakukan dengan tepat waktu adik-adik. Jadi Udin ini termasuk anak yang disiplin ya. Nah adik-adik, coba perhatikan gambar berikut ini. Udin sedang sarapan. Pukul berapa Udin sarapan pagi? Menurut adik-adik, jam ini menunjukkan pukul berapa ya? Ya, jam ini menunjukkan pukul 6. Jadi Udin sarapan pada pukul 6. Berikutnya, Udin sedang berangkat ke sekolah. Dia berpamitan kepada orang tuanya. Pukul berapa Udin berangkat ke sekolah adik-adik? Ayo, kalian lihat di sini kira-kira pukul berapa ya? Ya, Udin berangkat ke sekolah itu pukul 7. Pukul berapa Udin pulang sekolah? Coba adik-adik perhatikan jam ini. Pukul berapa ya Udin pulang sekolah? Ya, Udin pulang sekolah pukul 11. Adik-adik, coba kamu amati jam dinding di rumah kalian. Menunjukkan pukul berapa sekarang? Coba adik-adik tulis ya. Ketika kalian melihat video Kak Citra ini sudah menunjukkan pukul berapa? Tulis di komentar di bawah ini. Nah adik-adik, kita akan belajar mengenai jam nih. Jam sendiri jenisnya ada 2, yaitu jam digital dan jam analog. Jadi kita akan mempelajari apa itu jam digital dan apa itu jam analog. Jam digital. Nah, ini adalah contoh gambar jam digital adik-adik. Nanti ada perbedaannya dengan jam analog. Jam digital di sini hanya menunjukkan jam,
dan menit. Jadi kita bisa langsung tahu itu menunjukkan jam berapa, sudah ada angkanya, dan menit keberapa. Jadi yang bagian depan ini menunjukkan jamnya, sedangkan bagian belakang itu menunjukkan menitnya. Apakah kalian memiliki jam digital seperti ini adik-adik? Nah, mungkin kalian ada yang memiliki ya. Nah, jam digital adalah jam yang tampilan dasarnya itu berupa angka yang tertera langsung di layar adik-adik. Jam digital ini tidak ada jarum jamnya. Biasanya jam digital hanya menunjukkan jam dan menitnya saja. Namun ada beberapa jam digital yang juga menunjukkan detiknya. Contohnya yang ini adik-adik, yang kecil ini menunjukkan detiknya. Jadi jam digital ini hanya langsung menunjukkan jamnya saja tanpa ada jarum jamnya adik-adik. Jadi kalian akan lebih mudah membaca jam digital. Lalu adik-adik, sekarang kita akan belajar nih membaca jam digital. Perhatikan jam digital berikut ini. Pukul berapa yang ditunjukkan oleh jam digital ini? Nah, di sini jam itu yang depan, menit itu yang belakang. Berarti ini menunjukkan jam di atas ini dibaca pukul 12 tepat atau pukul 12 adik-adik. Nah, lalu jam berikutnya adik-adik, ini pukul berapa ya? Di sini jamnya menunjukkan pukul 12. Menitnya menunjukkan menitnya ini menunjukkan angka 8. Maka kita bisa membacanya dengan pukul 12 lebih 8 menit. Kita lihat jam berikutnya adik-adik. Nah, di sini ya. Jamnya menunjukkan pukul 10, menitnya menunjukkan angka 20. Maka ini bisa dibaca pukul 10 lebih 20 menit. Berikutnya kita akan mengenal yang namanya jam analog. Nah, ini adalah contoh jam analog adik-adik. Nah, jam analog ini berbeda dengan jam digital tadi. Jam analog itu ada jarum jamnya, dan di sini biasanya jarum jamnya akan bergerak memutar dari angka 1 sampai angka yang ke-12. Nah, kita cari lebih lanjut mengenai jam analog ya adik-adik ya. Nah, dalam jam analog itu ada 3 jarum adik-adik. Perhatikan ya, di sini ada 3 jarum. Yang pertama adalah jarum pendek. Ini, jarum pendek ini menunjukkan jamnya. Jadi kalau jarum pendeknya menunjuk angka 10, berarti ini menunjukkan pukul 10. Berikutnya adalah jarum panjang. Jarum panjang ini menunjukkan menit adik-adik. Nah, di sini menitnya bukan menit kedua, tapi ini menit ke-10. Mengapa menit ke-10? Karena dari 12 ke angka 1 itu ada 5 menit. 1 ke angka 2 itu ada 5 menit. Ini kalau jarum panjangnya ya adik-adik ya. Berarti dari 12 ke angka 2 ini berarti lebihnya 10 menit, bukan lebihnya 2 menit. Lalu ada jarum halus yang selalu bergerak nih. Nah, ini menunjukkan detiknya. Biasanya kalau di dalam jam itu ada yang berwarna merah untuk jarum yang halus. Ini menunjukkan detiknya. Dalam jam analog itu terdapat angka 1 sampai 12. Jarum jam pada jam analog itu selalu bergerak memutar. Dalam satu hari itu ada 24 jam. Satu putaran penuh jarum panjang menunjukkan menit ini adik-adik, menunjukkan 1 jam. Jadi kalau sudah berputar dari 12 lalu kembali lagi ke 12, maka itu sudah menunjukkan 1 jam, atau 1 jam itu sama dengan 60 menit. Bacalah pukul berapa yang ditunjukkan oleh jarum jam berikut ini adik-adik. Yang pertama, jarum pendeknya menunjuk angka 10, jarum panjangnya menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul berapa adik-adik? Ya, dibaca pukul 10. Gambar berikutnya, jarum pendek di angka 8, lalu jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Maka dibaca pukul, ya, dibaca pukul 8 tepat adik-adik. Lalu gambar berikutnya nih adik-adik, jarum pendeknya menunjuk angka 2, sedangkan jarum panjangnya menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul berapa adik-adik? Ya, ini dibaca pukul 2. Kita lihat gambar berikutnya. Jarum pendek menunjuk angka 4, sedangkan jarum panjangnya menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul,
Ya, pukul 4 tepat. Lalu soal berikutnya, jarum pendeknya menunjuk angka 9, jarum panjangnya menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul berapa adik-adik? Ya, bagus, dibaca pukul 9. Adik-adik, bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Di sini ada teks yang berjudul Aturan Ketika Sarapan Pagi. Sarapan pagi itu ada aturannya adik-adik. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh itu sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain: 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makanan dan minum itu dengan tertib. Lalu yang keempat, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Yang kelima, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru ya adik-adik, karena nanti kita bisa tersedak dan itu berbahaya. Yang keenam, tidak berbicara ketika makan, jadi dilarang berbicara ketika makan. Yang ketujuh, setelah makan kita harus mencuci tangan hingga bersih. Nah, setelah makan, kalian juga harus berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang kalian anut. Nah, ini tadi adik-adik aturan ketika kita sarapan pagi. Jadi jangan langsung makan begitu saja ya adik-adik ya. Duduk pun dengan posisi yang tidak benar, itu salah adik-adik. Jadi kalian harus makan dengan tertib, dengan tenang. Adik-adik, apa isi teks yang telah kamu baca pada halaman sebelumnya tadi adik-adik? Nah, isi teks yang telah kita baca pada halaman sebelumnya adalah tentang aturan dan etika ketika kita sarapan pagi. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks pada halaman berikut sebelumnya adik-adik? Nah, kesimpulan dari teks tadi adalah ada aturan ketika makan dan minum. Etika saat makan dan minum itu perlu diperhatikan. Sebelum makan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Sebelum makan kita harus berdoa. Dan saat makan harus pelan dan tidak boleh terburu-buru. Itu kesimpulan dari teks tadi adik-adik. Lalu berdoa setelah makan itu juga penting. Adik-adik, sebelum dan sesudah makan kita itu harus cuci tangan ya. Ya, hal itu supaya tangan kita itu bersih dan terbebas dari kuman. Kuman yang masuk ke perut itu bisa menyebabkan sakit perut atau diare. Nah, ini adik-adik, kalau kuman tangan kita kotor itu akan penuh dengan kuman. Nah, kalau kita langsung makan dengan tangan kita, nah kuman itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan bisa menyebabkan sakit perut atau diare. Nah, ini adik-adik Kak Citra lampirkan cara mencuci tangan dengan sabun dan air yang benar. Jadi kalian basahi dulu tangan kalian dengan air yang mengalir. Lalu tuang sabun secukupnya. Ratakan dengan kedua telapak tangan. Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan, lalu sebaliknya. Setelah itu gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Lalu jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci seperti ini. Lalu yang ketujuh, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan dan lakukan juga sebaliknya dengan tangan kanan kalian. Lalu gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Setelah itu bilas kedua tangan kita dengan air yang mengalir. Nah, lamanya seluruh proses mencuci tangan itu paling tidak antara sekitar 40 sampai 60 detik adik-adik. Adik-adik coba baca kembali teks aturan ketika sarapan pagi tadi dengan teliti. Setiap kata Tuhan itu selalu ditulis dengan huruf besar. Nah, kita ingat-ingat kembali huruf besar itu apa?
huruf besar itu disebut juga dengan huruf kapital adik-adik. Nah, huruf besar, ayo perhatikan contohnya di bawah ini. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Di sini ada kata Tuhan yang diawali dengan huruf kapital. T-nya huruf kapital adik-adik. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, Tuhan di sini diawali lagi dengan huruf kapital. Karena ini menunjukkan Tuhan, maka harus diawali dengan huruf kapital. Huruf kapital itu juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan itu contohnya Yang Maha Esa, Yang Maha Besar, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang. Nah, ini ya adik-adik ya, kata ganti Tuhan yang sering digunakan yaitu tadi Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, dan lain sebagainya. Tuliskan 5 kalimat menggunakan kata ganti Tuhan di bawah ini dengan benar adik-adik. Contohnya misalnya Yang Maha Esa, berdoalah selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa Tuhan diawali huruf kapital, Yang Maha Esa juga setiap katanya diawali dengan huruf kapital karena ini menunjuk kepada Tuhan. Yang kedua, Yang Maha Kuasa. Nah, Maha Kuasa di sini ini disambung adik-adik. Jadi, Yang Maha Kuasa menciptakan bumi dan segala isinya. Lalu Yang Maha Besar nih adik-adik. Tuhan Yang Maha Besar menciptakan matahari dan bulan. Tuhan Yang Maha Pengasih selalu mengasihi manusia. Saat kita berdoa kepada Yang Maha Penyayang, mohon berkat yang melimpah. Nah, ini tadi ya contoh kalimat menggunakan kata ganti Tuhan yang memperhatikan penggunaan huruf kapital. Kalian tentu masih ingat ya, di awal kalimat harus menggunakan kapital, nama orang, nama hari, nama tempat ya, nama bulan. Sekarang ditambah lagi kata ganti Tuhan itu juga harus diawali dengan huruf kapital. Adik-adik, masih ingatkah kamu apa yang dilakukan sebelum makan? Nah, yang dilakukan sebelum makan itu kita harus berdoa. Tujuan berdoa itu sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Nah, bersyukur kepada Tuhan itu dapat diungkapkan melalui lagu, misalnya lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Nah, lagu itu dapat dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan nada lemah. Nah, ini adalah lagu Terima Kasih Ya Tuhan, ciptaan dari Pak Ate Mahmud. Nah, nanti kita akan menyanyikan bersama-sama. Lagunya seperti ini adik-adik. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Seperti itu lagu Terima Kasih Ya Tuhan, ciptaan dari Pak Ate Mahmud. Nanti versi karaoke-nya akan Kak Citra cantumkan linknya di description box ya. Kak Citra ada lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Adik-adik, dalam lagu Terima Kasih Ya Tuhan, kalian lihat nih ada tangga nada, ada angka-angka di sini. Nah, angka-angka ini disebut dengan tangga nada. Nah, nada do jika berdiri sendiri, jadi nada 1 itu jika berdiri sendiri seperti ini, ya, ini dinyanyikan satu ketukan adik-adik. Nada 3 ya atau disebut mi, ini juga satu ketukan. Ini juga satu ketukan. Nada fa atau nada 4 itu juga satu ketukan. Nada re itu juga satu ketukan. Sedangkan adik-adik, kalau kalian melihat di sini ada nada sol dan nada fa, lalu ada garis di atasnya, maka masing-masing nada ini dinyanyikan setengah ketukan. Jadi misalnya nada sol ini
dinyanyikan setengah ketukan, atau nada fa-nya juga dinyanyikan setengah ketukan. Jadi cirinya kalau ada garis di atasnya, maka masing-masing nadanya itu dinyanyikan setengah ketukan. Tapi kalau tidak ada garis atasnya, maka masing-masing nada ini dinyanyikan satu ketukan. Jadi adik-adik sudah tahu ya, mana yang dinyanyikan satu ketukan, mana yang dinyanyikan setengah ketukan. Adik-adik, di sini dalam lagu ini juga ada tanda ini nih yang berwarna merah. Nah, biasanya kalau dalam matematika ini tanda lebih besar dan lebih kecil. Tapi kalau dalam lagu ini berbeda adik-adik. Kalau tandanya seperti ini, berarti lagu itu dinyanyikan dari tekanan yang kuat, maka perlahan-lahan melemah. Lalu sebaliknya, kalau tandanya seperti ini, berarti tekanan nadanya dari lemah perlahan-lahan menguat. Ya, jadi misalnya ini, berarti ini dari lemah menguat, ini dari kuat melemah. Nah, dan seterusnya adik-adik. Jadi ini adalah arti dari tanda-tanda ini adik-adik. Kalian harus mengetahuinya. Adik-adik, pada lagu itu ada panjang pendek bunyi. Nah, panjang pendek bunyi itu disebut dengan pola irama. Lalu bunyi yang beraturan itu disebut dengan irama. Irama itu dihitung dengan ketukan. Banyak ketukan dalam tiap ruas itu disebut dengan birama. Nah, dalam bernyanyi kita itu dapat menggunakan iringan menggunakan alat musik ritmis. Misalnya ada tamborin, drum, kendang, dan alat musik yang dipukul lainnya. Ingat ya adik-adik, kalau tadi ada tanda seperti ini dalam sebuah lagu, berarti lagu itu dinyanyikan dari tekanan nada yang kuat, maka lama-kelamaan atau perlahan-lahan melemah. Sedangkan kalau tanda seperti ini, itu dari tekanan lemah perlahan-lahan menguat. Nah, pada lagu Terima Kasih Ya Tuhan, itu biramanya adalah 2/4. Biasanya itu ada dituliskan di pojok kiri atas adik-adik. Secara alami, tekanan kuat itu terdapat pada ketukan pertama, sedangkan tekanan lemah akan terdapat pada ketukan kedua. Itu tadi adik-adik ya, sedikit pengetahuan tentang musik nih adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 1 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.